Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang Windows 10. Windows 10 itu gabungan antara Windows 7 dan Windows 10. Tampilannya mendekati seperti Windows 7, tapi jika diklik di Windowsnya itu tampilannya akan beda, tidak seperti Windows 7. Di sini ada gabungan antara Windows 7 dan Windows 8-nya. Windows 8 akan tampak apa-apa yang di install di sini ya. Nah, kita coba. Windows 10 itu punya banyak program program bawaannya, mulai dari sebenarnya di Windows 7 dan Windows 8 itu sama, cuman ada beberapa perbedaan yang enggak begitu signifikan. Yang intinya ada beberapa yang memang sudah bawaan, diantaranya adalah kayak voice recorder, kayak dilihat di sini. Nah, Internet Explorer, Notepad, kemudian di ini Windows Accessories ya, Snipping tool fungsinya untuk semacam screenshot kalau di HP itu. Kalau pakai Windows itu ada snipping tool. Kemudian ada juga Windows Media Player, fungsinya untuk memplay atau untuk memainkan video sama musik. Kemudian coba kita lihat di Windows aksesnya ada apa saja yang bisa diakses di sini. Di sini membesarkan, ini modifier untuk membesarkan. Narator itu kalau misalkan sampean saya enggak mau baca, misalkan saya kepingin ada yang ngomong sendiri, nah itu pakai narator. Nanti ada suara robot yang sudah otomatis, kalau diklik ini nanti akan muncul suara sendiri, tidak perlu membaca. Jadi kalau misalkan kita klik gini nanti akan ada yang baca. Kemudian ada Windows Speech Recognition seperti di Google. Misalkan sampean mau nyari Google, carikan macam-macam sepatu misalkan, itu tidak perlu pakai tidak perlu pakai mengetik, tapi pakai suara. Ini juga sama. Nah, itu sudah bawaannya Windows. Kemudian ada alarm, ada clock, ada kalkulator, ada date, ya ini ada kalkulator, ada kalender, ada kamera. Itu Windows bawaan. Nah, kemudian coba kita lihat di dalam komputer ini itu ada apa saja sih basicnya. Pada dasarnya ibaratnya rumah. Coba kita lihat, Windows ini punya rumah. Rumahnya itu apa namanya? Coba kita klik di sini di Windows ya. Coba kita lihat, kalau misalkan kalau di saya ada folder ini ya. Ini sudah dipin. Tapi kalau nggak ada, bisa langsung di dokumen ini. Diklik dokumen akan muncul tampilan isi dari komputer. Dari komputer ini dengan dokumen. Nah, di sini isi daripada komputer itu namanya adalah ruangannya atau rumahnya, maksudnya rumahnya itu adalah PC. Nah, kalau di Windows 10 itu ada yang namanya PC. PC ini apa? PC ini rumahnya komputer, rumahnya seluruh laptop ini, gitu ya. Di dalam laptop ini atau di dalam rumah yang disebut PC ini dibagi menjadi beberapa ruangan gitu. Ada ruangan C yang disebut dengan drive ya. Drive itu kalau ibarat rumah itu ruangan. Ada ruangan C, ada ruangan D, dan ada ruangan E. Nah, gitu. Apa bisa saya nambah ruangan selain daripada D dan E? Bisa. Misalkan saya pingin nambah 2 lagi. Jadi ruangannya enggak C D E tapi C D E F G, bisa.
Apakah bisa saya ruangannya cuma satu? Bisa. Apakah bisa nggak ada ruangannya? Nah, itu baru yang nggak bisa. Kenapa? Karena di dalam ruang atau dalam rumah yang dinamakan dengan PC ini itu harus ada minim satu ruangan yang namanya ruangan C. Nah, ruangan C ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menaruh program. Jadi fungsinya untuk menjalankan komputer itu ya di ruangan C ini, gitu. Kalau misalkan ruangan C ini sampean hapus, maka programnya akan rusak. Misalkan saja gini, di dalam C ini ada tulisan apa sih? Ada program file, ada tem, ada user, ada Windows, ada macam-macam gitu ya. Kemudian ada yang misalkan, saya kok gak pernah kenal ini ya, file-filenya siapa, coba saya hapus misalkan. Salah satu dihapus, maka komputer ini nanti akan tidak jalan. Kalau yang dihapus adalah file yang ada di C. Jadi kalau di C ini tidak boleh diotak-atik kecuali sama sudah mengerti dengan program. Kalau belum, sebaiknya tidak usah diotak-atik. Kenapa? Karena akan merusak sistem, gitu ya. Nah, kalau ruangan D dan E fungsinya untuk apa? D dan E fungsinya untuk penyimpanan, baik penyimpanan data, file video, file gambar, file film, lagu atau lain-lain, itu bisa disimpan di D dan E. Apa dibedakan? Itu tidak. Misalkan kalau di D hanya bisa film saja, yang E hanya untuk data saja, itu enggak. Bisa dua-duanya. Misalkan di D tak kasih data, yang E tak kasih film, atau sebaliknya, yang D saya kasih film, yang E saya kasih data, itu boleh saja. Nah, jadi begitu ya. Jadi di dalam satu rumahnya komputer namanya PC tadi, itu ada ruangannya macam-macam. Kalau di komputer saya ini ada 3 ruangan. Ruangannya sistem, ruangan tempatnya sistem ini berarti tempatnya program berjalan. D ini ruangan penyimpanan, E ruangan penyimpanan. Ada lagi di komputer lain ada yang cuma 2, ada sistem dan ada ruangan D. Atau mungkin di komputer lain ada yang C, D, E, dan F misalkan. Jadi macam-macam. Tapi yang jelas di setiap komputer wajib ada yang namanya ruangan C. Nah, sekarang tugas sampean di dalam rumah ini yang namanya PC ini ada beberapa file yang sering kita temui, yaitu file musik. Ada file pictures, ada file videos, ada dokumen sama download. Pertanyaannya, di ruangan manakah file dokumen, download, musik, picture, dan video itu berada? Dan fungsinya masing-masing file itu untuk apa? Misalkan dokumen fungsinya untuk apa, download fungsinya untuk apa, begitu ya. Jadi pertanyaannya ada 2. 1, di mana ruangannya dokumen, download, musik, picture, dan video itu? Kalau bahasa komputernya, di drive mana dokumen, download, musik, picture, dan video itu berada, dan apa fungsi dari masing-masing file tersebut. Begitu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.